Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Syekh Jati Channel. Pada kesempatan kali ini, saya berusaha menjawab pertanyaan dari sahabat Syekh Jati atas nama akun Ngelirik. Langsung saja kita bacakan pertanyaannya. Assalamualaikum Bang, saya hari ini tadi bermimpi bumi kita ini dimasuki cahaya yang sangat terang sekali. Bahkan membuka mata saja nggak bisa. Terus dari langit itu ada suara atau perintah menyuruh kita mengucap 2 kalimat syahadat dibarengi dengan Alhamdulillah. Begitu terus sampai kita dituntun masuk kayak seperti lubang. Cahaya tersebut setelah masuk ke sana, kita dikembalikan lagi ke aktivitas biasa dan disuruh menyelesaikan apa-apa yang belum terselesaikan. Setelah itu masuk lagi ke bumi yang menyilaukan itu. Tidak lama dari itu saya pun terbangun dan langsung sholat asar. Itu maknanya apa ya Bang? Alhamdulillah, mari kita kupas tuntas mimpi tersebut. Silahkan ikuti video ini sampai selesai. Semoga ada yang bisa diambil untuk pelajaran dari mimpi tersebut, terutama untuk keruhanian. Oleh karena itu ada beberapa poin dalam mimpi tersebut yang perlu kita kupas lebih dalam. Yang pertama adalah bumi, yang kedua adalah cahaya, ketiga adalah perintah membaca syahadat dan Alhamdulillah, dan yang terakhir adalah masuk lorong cahaya. Maksud kata bumi adalah tubuh Anda sendiri. Jadi ada langit dan bumi, ada lahir dan ada batin, ada tubuh yang lahiriah, dan ada pula hati dan segala sisi rohani yang batin. Bumi yang dimasuki cahaya itu artinya bukan cahaya yang masuk, tetapi sesungguhnya adalah cahaya yang keluar dari dalam diri kita. Mengapa demikian? Para sahabat semua, pada dasarnya segala sesuatu yang bersifat hakikat itu berasal dari dalam diri, seperti contoh aura, energi, termasuk juga cahaya yang ada di dalam mimpi tersebut. Seseorang yang memiliki hati yang jernih, maka tirai-tirai penghalang pada hatinya pasti tak akan tersingkap, sehingga sisi nurani manusia yang terdalam pun bisa keluar dari rahasia-rahasia diri. Ibarat seperti air yang keruh karena kotoran atau pasir, maka ketika air itu tenang dan kotoran itu mengendap, pastilah air menjadi bening, dan semua yang ada di dasar air tersebut pun akan terlihat jelas. Begitu pula dengan hati manusia yang jernih, pasti akan terlihat rahasia-rahasia hati yang sebenarnya sulit untuk diketahui. Aura akan menjadi kuat dan cahaya pun akan memancarkan sinarnya keluar. Maka pada saat itulah secara batiniah rohani manusia tersiram dan mendapatkan tetesan kesejukan dari Allah SWT. Karena ada percikan cahaya yang turun, yang merupakan hasil dari kebaikan pribadi manusia. Dan meskipun percikan cahaya dari Allah SWT itu sangat kecil sekali, tetapi sesungguhnya itu sangat terang untuk menerangi rohani manusia, di mana kebanyakan rohani manusia itu sering dalam kegelapan. Dan saat itulah terlihat dalam mimpi seperti sebuah cahaya yang masuk ke dalam bumi, di mana bumi itu adalah tubuh kita sendiri. Sebuah cahaya yang terpancar dari pribadi manusia yang selalu berbuat baik. Jadi terkadang di dalam memaknai hal seperti itu justru berbanding terbalik, karena ruh manusia menyaksikan dalam mimpi, merasakan sebuah cahaya yang masuk menerangi ruh, tetapi secara lahiriah itu adalah hasil dari kebaikan manusia yang menjadi lebih tercerahkan kehidupannya. Kemudian selanjutnya ada perintah dari langit untuk membaca syahadat. Para sahabat semua, jadi ketika aku katakan bahwa bumi adalah tubuh atau wujud, maka langit itu adalah hati atau langit-langit hati. Jika bumi adalah di bawah,
dan bumi itu yang paling dekat dengan dosa atau raga kita ini, tubuh kita ini, maka langit adalah kebalikannya. Langit bisa dikatakan kondisi yang lebih tinggi dan cenderung bersih atau suci keadaannya karena jarang tersentuh oleh dosa. Maka ketinggian makom hati atau langit adalah perlambang dari hati manusia atau hati nurani. Ketika suara yang berisi perintah itu turun dari langit, maka sesungguhnya suara itu adalah suara hati kecil, suara hati nurani yang mampu terdeteksi atau terdengar oleh pendengaran batin kita pada saat akal dan pikiran manusia jernih serta dalam kesadaran. Perintah dari langit adalah sebuah kata hati yang memerintah untuk kesadaran lahiriah kita. Kemudian makna membaca syahadat sebenarnya adalah bersaksi atau bersyahadat, dan makna alhamdulillah adalah rasa syukur yang secara mendasar, yakni adalah ketika manusia mampu bersyahadat. Para sahabat semua, mungkin ini adalah salah satu sebab bahwa sebagian dari para sufi yang mendalami keruhanian berkata bahwa hati orang-orang mukmin adalah rumah Allah. Syahadat atau bersaksi itu maknanya luas sekali. Ketika kita mampu menyaksikan kebenaran akal dan pikiran kita, ketika kita mampu menyaksikan hati yang bening sehingga mampu tersingkap rahasia-rahasia diri, ketika kita mampu merasakan nafas sehingga kita bisa bersyukur karenanya, itu semua merupakan sedikit contoh dari kesaksian-kesaksian yang paling luar yang bisa kita rasakan dan bisa kita pahami. Sebuah contoh syahadat yang sangat dalam adalah ketika kita masih berada di alam rahim sang ibunda, ketika ditiupkan ke dalam jasad si jabang bayi. Saat itu pun si bayi bersyahadat. Saat itulah kita menyaksikan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi apakah kita bisa untuk mengingat kejadian maha hebat itu? Apakah kita bisa menjelaskan hal itu kepada anak cucu kita, bahwa kita benar-benar bersaksi saat itu? Saya rasa sangat sulit sekali. Dan jikalau ada orang yang mampu merasakan kembali ketika masih dalam rahim, ketika kita berikrar, ketika kita bersyahadat, mungkin hanya ada beberapa gelintir manusia saja di muka bumi ini. Kemudian dari rangkaian cerita mimpi tersebut ada yang tidak kalah penting, yakni ketika kita semua dituntun masuk kayak seperti lubang cahaya, kemudian dikembalikan lagi ke aktivitas biasa dan disuruh menyelesaikan apa-apa yang belum terselesaikan. Setelah itu kita masuk lagi ke bumi kita yang menyilaukan itu, dan tidak lama pun beliau terbangun. Para sahabat semua, kita perhatikan pada kata dituntun masuk ke dalam lubang cahaya. Kita merupakan kata jamak. Itu bukanlah sosok manusia lain, tetapi itu adalah kelengkapan dari pribadi manusia, yakni akal, pikiran, hati, dan perasaan yang mengikuti pengalaman rohani atau sedang dalam kesadaran tertinggi saat itu. Kemudian selanjutnya ada perintah, disuruh untuk menyelesaikan apa-apa yang belum terselesaikan. Ini adalah sebuah cita-cita. Sebenarnya penjelasan ini sangat rumit, karena kita harus memahami masalah ruh yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu, sedangkan kita sedang dalam khasanah keagamaan, dan itu sangat terbatas dengan hal yang lahiriah saja. Jadi terkadang pemikiran kita yang masih sangat terbatas ini mudah untuk membantah kenyataan di dalam ruhani kita, menyelesaikan apa yang belum terselesaikan. Para sahabat semua, ketika kita sudah waskito dalam bahasa Jawa, yang artinya adalah bisa mawas diri terhadap apa yang harus kita jalani dan apa yang harus kita jauhi di dalam kehidupan ini. Mungkin ini sudah cukup untuk perkara lahiriah. Ini karena manusia dibekali oleh akal dan pikiran. Tetapi jika kita mampu menyelesaikan misi yang tidak pernah kita pahami sebelumnya, misi sebelum kita dilahirkan saat ini, misi ketika kita hidup dahulu,
kemudian dimatikan, kemudian dihidupkan kembali, yang sebelumnya ditiupkan ruhnya ketika kita masih dalam kandungan sang ibu, maka ini benar-benar Anda menjadi manusia yang waskita lahir dan batin. Seperti contoh adalah sebuah cita-cita yang sudah ada sebelum kita dilahirkan. Sebuah cita-cita ketika kita hidup dan mati dan dihidupkan lagi di dalam perputaran reinkarnasi, maka kesucian itu akan sangat sempurna bagi kita, karena Anda mampu menyelesaikan misi dari orang-orang sebelum kamu dilahirkan. Allah berfirman di dalam surat Al-Mu'min ayat 99 dan ayat 100, sehingga saat kematian datang kepada salah satu dari mereka, ia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku agar aku dapat melakukan kebajikan yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak, sungguh itu adalah dalih yang diucapkan saja, dan di belakang mereka ada penghalang sampai hari ketika mereka dibangkitkan. Subhanallah, ini merupakan sebuah cerita yang sangat indah untuk diambil pelajaran. Ternyata banyak sekali hal-hal yang belum bisa kita pahami untuk mengimani kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kehidupan kita sekarang ini. Para sahabat semua, silahkan pahami dan rasakan betul. Saya yakin ini akan selalu ada di dalam setiap sendi kehidupan perputaran hidup manusia, khususnya bagi sahabat sejati atas nama akun Ngelirik. Semoga bisa dipahami, semoga bermanfaat, semoga Anda mampu merangkai berdasarkan apa yang Anda alami dalam kehidupan Anda sekarang ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.